Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita akan bersama-sama mengagungkan nama Tuhan dengan nyanyian dari PKJ 35, Suci, Suci, Suci. Kita akan nyanyikan 3 kali. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Muliakan Allah Bapa, Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan bait yang kedua. Oh
kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera Allah dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudariku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja ada di dunia ini merupakan bagian dari kerajaan Allah yang realitasnya bagaikan benih. Ya, benih yang disemai oleh Allah dan ditumbuhkan oleh Roh Kudus dalam pemeliharaan firman Allah, sehingga bertumbuh dan berkembang, menghasilkan buah yang dapat dinikmati semua orang. Karena walau di tengah-tengah tantangan dan tantangan kehidupan di dunia, kita ini tetap bekerja membangun gereja dalam kuasa Allah, dalam berbagai karunia Roh Kudus yang telah diperlengkapkan kepada kita. Sebagaimana tema kita hari ini, membangun gereja merupakan karya Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sambut kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita hari ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat. Batu Penjuru Gereja nomor 252, bait pertama, 2 dan keempat. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa. Aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibelah kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Saudara-saudaraku, marilah kita camkan sabda pembimbing dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan,
kita menghadap kepada Tuhan dengan membawa diri kita di hadapannya, dan marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Mazmur 141 ayat 1. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan dan perbuatan telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Marilah kita naikkan nyanyian kita, pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudaraku, saya panggil bangkit berdiri. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, menyambut dalam iman karya keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, Allah mengampuni dosanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita menaikkan nyanyian kita, pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 bait yang kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Aku sadari dosaku dan segala kekuranganku.
Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan khotbah hari ini, kita bersama datang kepada Tuhan memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita saat kita mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita satu hati berdoa. Ya Bapa, sumber kasih karunia, berkat dan kemurahan serta kebaikan, Engkau sudah memberi kami kesempatan indah. Hari Minggu ini kami dapat bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan melalui ibadah yang diselenggarakan di dalam persekutuan-persekutuan orang percaya di dalam keluarga masing-masing. Kami bersyukur pula bahwa hari ini Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera, dan itu semua dapat kami rasakan pada pagi hari ini ketika kami menyambut hari baru. Bahkan bukan hanya waktu-waktu yang Tuhan berikan, tetapi di tengah-tengah kehidupan yang senantiasa berubah ini, Tuhan tetap mengasihi dan memelihara kami dengan kasih setia yang tak pernah berubah. Kami menyambut semua itu dengan sukacita dan syukur kepadamu. Dan sekarang pula kami membuka hati, menyiapkan diri, menjadikan kami sungguh-sungguh siap sedia menerima taburan benih sabda Tuhan, benih kebenaran sebagai karya kerajaan Allah memerintah di dalam hidup kami. Karena itu kami buka hati kami supaya firman Tuhan bertumbuh di dalamnya, berkembang dan menghasilkan buah yang membangun kehidupan kami bersama untuk dapat dinikmati oleh semua orang. Semakin mengasihi Tuhan, semakin setia taat melakukan firman Tuhan, semakin mewujudkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan diri kami supaya firman Tuhan yang bekerja membentuk dan memperbarui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon penyertaan Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab yang akan menjadi dasar khotbah kita pada hari ini dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan dilanjutkan dengan perumpamaan tentang biji sesawi. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya?
Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan dalam Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku, tema khotbah pada hari ini dalam ibadah hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, membangun gereja merupakan karya Allah. Membangun gereja merupakan pekerjaan Allah. Saudara-saudara, kita sering berpikir orang yang dipakai Tuhan hanyalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang dengan kemampuan khusus, bahkan itu hanya orang-orang tertentu. Bisa jadi dia hamba Tuhan dengan nama besar, menjadi hamba Tuhan yang pesohor, atau pemimpin yang berkarisma, mampu mempengaruhi banyak orang dengan karismanya, sehingga dapat melakukan seperti yang dikehendaki sang pemimpin. Ada juga barangkali yang dipakai Tuhan adalah mereka yang dikaruniai dengan kekayaan lebih, berdana besar dan kemudian menjadi dermawan. Ada juga seorang yang mampu untuk memberikan daya tarik, barangkali seorang pemimpin pujian yang kemudian bisa menggerakkan banyak orang untuk turut dalam puji-pujian dan memuji Tuhan bersama karena pesonanya. Tetapi bagaimana tentang prinsip pekerjaan di dalam kerajaan Tuhan sebetulnya? Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan memakai setiap orang yang di dalamnya Kristus ada di sana. Kristuslah yang sesungguhnya bekerja di dalam hati orang itu dan melalui kehidupan orang itu, sehingga orang itu bergerak melakukan atas pimpinan, kuasa, otoritas, penyertaan Kristus di dalam hidupnya. Dengan demikian, apakah kita ini robot? Apakah kita ini disetel seperti jam? Saudara, pembuat arloji atau jam itu ketika sudah membuat jam arloji, dia akan membiarkan jam itu hidup sendiri secara mekanik, dan sang pembuat diam. Oh, tidak begitu.
Tuhan mendirikan gerejanya. Tuhan tetap bekerja di sepanjang sejarah kehidupan gerejanya. Tuhanlah yang membuat sejarah, tetapi dengan memakai orang-orang. Saya dan saudara yang di dalam hati kita bertahta Kristus di sana menjadi mitra-mitra Allah. Dan itu tidak memandang pendidikan saudara, tidak memandang kemampuan saudara. Semua yang memberikan dirinya dipakai Tuhan menjadi mitra Tuhan akan dipakai menurut rencana dan kehendak Tuhan. Ada fungsi-fungsi di dalam pelayanan membangun jemaat ini. Karena itu jangan sampai ada yang merasa bukan aku yang dipakai tetapi orang-orang itu. Tetapi sebaliknya jangan kemudian merasa hanya aku yang dipakai, aku yang lebih utama. Lalu kalau bukan Kristus yang di dalam kita dan menggerakkan pelayanan kita membangun jemaat ini, mungkin kita memang sudah melayani, mungkin kita sudah berderma, mungkin kita telah melakukan banyak hal. Tetapi buahnya apa? Bukan semakin dibesarkanlah Tuhan, bukan semakin nama Kristus yang dipermuliakan, tetapi kehancuran, perpecahan. Masing-masing akan menjadi merasa paling berperan, masing-masing akan merasa dirinya paling dibutuhkan, dan kemudian saling memimpin dalam pengertian saling berebut kuasa dan pengaruh, bukan mencari kehendak Tuhan yang dilakukan. Nah, itu bahayanya ketika kita salah menempatkan diri, salah melakukan, salah memahami siapa kita ini. Jadi di dalam gereja ini setiap orang dipakai Tuhan menurut rencana dan kehendak Kristus dalam bidang yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Semuanya ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, menjadi mitra-mitra Tuhan, membuat orang dapat menikmati kehidupan gereja sebagai garam. Orang dapat menikmati kehidupan gereja sebagai terang. Orang di luar gereja, kita semua di dalam gereja merasakan betapa damai sejahtera Allah, kerajaan Allah itu bekerja, memimpin, menguasai kehidupan kita. Gambaran prinsip kerajaan Allah yang diterangkan dalam Injil Markus yang kita dengarkan pembacaannya tadi, potensi pekerjaan Allah yang sudah diberikan kepada kita berupa atau digambarkan sebagai benih. Kehidupan dalam kerajaan Allah itu benih. Benih itu belum nampak. Bahkan barangkali saudara kalau membedakan benih rumput namanya cucak. Rumput cucak. Barangkali dibandingkan dengan benih jewawut yang biasanya untuk makan perkutut, saudara tidak bisa membedakan karena sama-sama kecil. Tetapi ketika benih itu bertumbuh, ditanam dan bertumbuh, kemudian menghasilkan bunga, buah, ada pertumbuhan, semakin dikenali. Oh, itu ternyata jewawut. Oh, ini cucak, begitu ya. Bisa dikenali pada akhirnya. Tetapi ketika benih, tidak ada orang bisa mengenali, kadang-kadang sulit kita mengenali. Tidak semua orang bisa dengan gampang mengenalinya. Tetapi yang digambarkan di sini juga menunjuk kepada benih secara umum. Benih itu potensi yang harus dikembangkan menjadi optimal potensi kegunaannya dan dapat dimanfaatkan pada akhirnya. Pekerjaan Allah bermitra dengan kita, Allah bekerja membangun jemaatnya. Benih kasih, benih iman, benih pengharapan yang diberikan kepada kita dirawat sebagaimana petani menabur benih dengan menyiapkan semua dengan baik. Kemudian petani itu istirahat, benih itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Pertumbuhan itu pekerjaan Tuhan, tetapi tugas kita itu merawat, memelihara.
menjadi mitra bagi Tuhan. Sekalipun Tuhan memberi pertumbuhan, ketika saudara tidak mengerjakan bagian saudara dengan open, dengan gemati, dengan telaten, teliti, dengan setiti, saudara tidak akan bisa menikmati hasil. Tanaman itu menjadi tanaman yang berguna karena peran saya dan saudara tidak sungguh-sungguh optimal. Saudara, benih sesawi itu kecil, bahkan dikatakan di sini paling kecil dari seluruh benih sayur yang ada di dunia ini. Tidak usah dibandingkan ya, tetapi coba saya ingin mengajak saudara melihat sesawi. Barangkali saya dan saudara itu melihat biji sesawi itu tidak pernah melihatnya. Yang kita lihat sehari-hari dan kita makan sehari-hari itu daunnya. Sawi yang sudah menjadi sayur, sudah dipanen. Bahkan jarang juga anak-anak kita mungkin mengamati tanaman sawi. Saya pernah di Jogja melihat petani di daerah Blunyah Gede. Itu ada yang menanam sawi, memang bisa tinggi besar. Ya kira-kira bisa sampai 40 sampai 60 cm, setengah meter lebih tingginya. Besar, enggak tahu jenis sawi apa itu. Tetapi sawi yang digambarkan di dalam perumpamaan ini, itu sawi yang ada di dunia Timur Tengah sana, di Palestina, bukan di sini. Ini jenis sawi hitam yang bijinya itu sekitar 1 mili. Dan ketika bertumbuh bisa menjadi tanaman sawi seperti tanaman perdu sampai ketinggian 1,2 meter sampai 2 meter. Jadi tinggi sekali untuk ukuran sayur. Memang kalau dibandingkan di Indonesia, sawi dengan tinggi 2 meter itu enggak sebanding dibanding pohon kelor. Kelor itu bisa berpuluh-puluh meter dan itu di Indonesia menjadi sayur populer sekarang katanya. Dan sangat bermanfaat. Tetapi saudara-saudara, yang mau digambarkan di sini adalah benih sesawi tadi dan tanaman sayur sawi di dunia Timur Tengah itu, ini bukan menjadi tanaman utama. Itu tanaman bukan sengaja ditanam orang, tetapi itu tanaman ya kelas berapalah. Sesuatu yang kurang bernilai, sesuatu yang dipandang umum tidak berharga. Tetapi oleh Tuhan Yesus, apa yang dipandang umum biasa tidak menjadi yang utama. Tidak ada petani yang menanam sawi jenis sawi hitam yang tingginya sampai setinggi 2 meter itu. Itu di luar sana, tetapi orang kalau butuh bisa memakainya atau bisa menggunakannya. Tapi yang mau ditekankan di sini saudara, di dalam kerajaan Allah ini, Allah melihat potensi yang dipandang orang kebanyakan tidak ada apa-apanya atau biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang istimewa, bahkan bukan sesuatu yang utama. Tetapi dipakai Tuhan untuk menerangkan prinsip kerajaan surga. Yang bukan utama, yang dipandang tidak siapa-siapa, tidak punya latar belakang orang-orang hebat, tidak diberi predikat atau berpredikat orang-orang yang lebih dari yang lain. Tetapi ketika Tuhan menumbuhkan dan Tuhan bekerja di dalamnya, apa yang kita pandang remeh itu bisa menjadi sungguh berharga dan berguna. Saudara melihat pekerjaan biasa yang remeh, yang semua orang melihat, bukan sebuah kepanitiaan besar yang membuat proyek monumental. Tetapi di dalam jemaat itu perlu dan sangat berguna. Dibutuhkan banyak orang. Ibarat sawi yang kemudian menjadi tumbuh, berkembang menjadi pohon sawi. Bukan hanya untuk sayur, tetapi justru malah untuk burung-burung pun bersarang. Bukan fungsi utama,
tetapi digunakan dan dimanfaatkan banyak orang. Pihak lain bisa menggunakan. Di dalam gereja kita, akhir-akhir ini rekan-rekan majelis, komisi, orang-orang diajak berpeduli, bahkan para pengurus kelompok. Karena memiliki peran penting pelayanan sekarang ini dihadapi, yakni pelayanan diakonia. Bidang pembangunan jemaat yang namanya pelayanan kasih. Saudara, pelayanan kasih ini tidak memandang hanya masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Tetapi pelayanan ini mengalir sehari-hari biasa. Ada orang sakit, ada orang kekurangan, ada orang butuh pertolongan, ada orang butuh pendampingan. Pelayanan kasih ini pelayanan merawat. Pelayanan yang tidak dibatasi waktu. Gereja ada, pelayanan seperti ini akan terus ada. Apalagi kalau kita menjangkau pelayanan gereja dalam hal kasih diakonia ini kepada orang bahkan lingkup masyarakat, maka dunia ini memerlukannya. Tetapi orang tidak banyak yang melibatkan diri dalam pelayanan itu. Karena apa? Karena itu dianggap sehari-hari, bukan perlu pemikiran besar. Memang betul, tidak perlu orang-orang cerdas, orang-orang yang luar biasa, walaupun kepintaran, kecerdasan itu penting. Tetapi di situ diperlukan hati. Hati yang diserahkan kepada Kristus supaya dibentuk seperti Kristus. Mau melayani orang yang kebanyakan ini, pekerjaan yang dianggap biasa, tetapi di mata Kristus sungguh mulia, harus ada di dalam jemaat ini. Ketika jemaat masih kecil sampai jemaat sudah besar, pekerjaan ini tidak pernah bisa dilupakan. Pekerjaan pelayanan kasih seiring dengan pelayanan pewartaan. Orang diajar, dibangun, dipahamkan, dibentuk imannya, mereka dibangun kehidupan spiritualitas dan juga jasmaninya. Kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang kemudian bisa mengembangkan berbagai karunia yang Tuhan berikan untuk melayani sesama, untuk membangun hidupnya. Karena itu marilah kita dalam pelayanan sesuai bidang kita masing-masing, kita sungguh-sungguh melakukannya sebagai bentuk pelayanan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kita, dan Kristus mau memakai kita. Lalu tidak ada pelayanan yang lebih utama, semuanya menjadi utama di dalam Tuhan. Tidak ada orang yang kurang penting, tetapi semuanya diperlukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kita demi pembangunan gereja ini. Seorang ilmuwan, Thomas Alva Edison, yang tersohor dan hasil karyanya sangat berharga, khususnya di abad 20 yang lalu atau sekarang masih abad 20 ya. Ini abad 21. Apa yang saudara lihat? Dia murid yang kalau dibanding prestasi akademis teman-temannya kurang. Suatu hari dia membawa surat dari gurunya, ditunjukkan kepada ibunya. Ibu, ini surat dari guru. Ibunya membuka surat itu dan ibunya membacakan surat itu sambil menangis. Kenapa ibu menangis? Oh tidak, saya terharu, ibu terharu karena demikianlah isi surat itu. Thomas adalah murid yang luar biasa di sekolahnya. Karena luar biasa itu, maka kami merasa tidak layak dipercayai untuk mengasuhnya. Karena itu dengan penuh hormat dan kasih, silakan ibu
mengasuh, mendidik Thomas sebagai murid homeschooling. Dididik dan diajar oleh ibu sendiri di rumah. Ini isinya. Kira-kira seperti itu. Padahal sejatinya saudara tahu, itu surat DO gitu loh. Untuk anak yang masih kecil, usia SD tidak bisa seperti yang lainnya. Lalu ibunya mendidik dengan segala kemampuannya. Dia memperlengkapi diri dengan telaten dan penuh kasih. Thomas yang tidak dapat belajar di kelas umum, dididik secara khusus ibunya dengan keberadaannya, dan bertumbuh menjadi seorang ilmuwan yang bisa kita kenal sekarang. Manfaat hasil penemuannya dirasakan banyak orang sekarang. Bahkan kemarin listrik saya ada gangguan, mulai ada suara di meterannya itu, lalu kami harus segera mengatasinya karena dipakai terus menerus. Listrik menjadi begitu penting bagi terutama orang-orang di zaman kita sekarang ini. Nah saudara, potensi pemberian Tuhan tentang kemampuan seseorang tidak bisa dilihat pada awalnya. Tetapi ketika di tangan seorang ibu yang dengan kasih mengembangkannya, merawat dan mengasuhnya, potensi itu menjadi sangat luar biasa hasilnya. Dan ini menjadi pelajaran berharga. Kerajaan Allah bekerja dalam prinsip semua orang yang menganggap biasa. Apa yang dipandang sebagai hal biasa malah hal yang kurang berguna. Ketika itu menjadi bagian dari pekerjaan Allah untuk kehidupan, membangun kehidupan bersama, ternyata di tangan Allah, di tangan orang-orang yang bekerja bersama Allah, mengembangkan, melayani dengan tulus, dengan ketekunan, dengan perjuangan, dengan doa, dilakukan bersama Tuhan, hasilnya sungguh luar biasa. Memang hasil dari pertumbuhan dan perkembangan gereja bukan berarti semakin banyak orang saja, tetapi orang-orang yang semakin banyak itu juga memiliki hati yang terus-menerus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa dan kekuatannya. Orang-orang yang mau melayani Tuhan untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini melalui pekerjaan, melalui kemampuannya, karena Kristus yang menggerakkannya, lalu nama Kristus yang dipermuliakan. Bukan pribadi kita, bukan merek gereja kita, tetapi Allah di dalam Kristus Sang Juru Selamat yang semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan menyertai kita dan Tuhan berkenan memakai kita, memperlengkapi kita untuk membangun gerejanya. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa segala hal yang berguna yang dapat dirasakan orang itu karyanya sendiri, tetapi itu karya Tuhan karena dia bersedia dipakai oleh Tuhan, bergandengan tangan bersama-sama dengan semua orang yang dipakai Tuhan, melayani, membangun melalui kesaksian, pelayanan kasih dan segala upaya untuk memuliakan Tuhan. Kita akhiri renungan kita dan biarlah ini menggugah kita semua untuk menjadi mitra Tuhan yang semakin setia dan sungguh-sungguh mengerjakannya, karena buahnya sungguh luar biasa. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari kita bersama-sama memiliki waktu untuk saat teduh. Dan marilah kita bersama menaikkan doa syafaat
doa tanggapan firman dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan pada hari ini sungguh akan menggugah kami semua untuk sadar diri bahwa kami semua adalah anggota kerajaan Allah yang bekerja menurut prinsip pekerjaan kerajaan Allah, yakni Kristus menjadi pusat kehidupan kami, sumber segala kekuatan, kemampuan, dan berkat. Karena itu Bapa, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah berkenan mendirikan gerejanya dan memperlengkapi gerejanya dengan orang-orang yang dipanggil. Sebanyak anggota gereja itu menjadi milik Tuhan, menjadi mitra kerja Tuhan, melayani dunia ini supaya dunia ini mengenal Tuhan Yesus, siapa Kristus, siapa Allah di dalam Kristus, dan mereka sungguh-sungguh menjadi percaya. Kami menyadari pekerjaan demikian bukan mudah, tetapi kami percaya bahwa Kristus terus bekerja di dalam diri kami dan melalui kami. Tuhan Yesus bekerja di dalam gereja dan sungguh-sungguh melalui gereja menyatakan kasih Allah, pekerjaan-pekerjaan Kristus untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Kami bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang saat ini telah mendengarkan firman ini. Biarlah mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin setia memberi hidupnya bagi kerajaan Allah, untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Tuhan kepada dunia ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang Tuhan utus berada di pelayanan sektor masyarakat yang begitu banyak. Tuhan memberkati mereka yang berada di bidang kesehatan yang selama ini sungguh diperlukan untuk melayani masyarakat dengan masa pandemi COVID yang masih merebak di wilayah kami. Tolonglah Tuhan, para pekerja medis, para relawan yang telah memberikan dirinya untuk melayani sesuai bidang masing-masing, dapat melakukan pekerjaan dengan baik, melayani masyarakat, dan mereka semua diperlengkapi dengan hati yang bersukacita dan kesehatan yang cukup, serta keluarganya dipelihara dan dijagai oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat Tuhan yang diutus dalam bidang pendidikan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan di dalam pelayanan pendidikan, mengasihi anak-anak didik, mengasihi warga masyarakat, untuk membawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter anak-anak Allah, karakter masyarakat bangsa Indonesia yang cinta damai, yang cinta keadilan, yang cinta persatuan, yang sungguh-sungguh ingin hidup bermasyarakat dengan seluruh masyarakat memperoleh damai sejahtera. Datanglah kerajaan Tuhan itu bagi kami, supaya kami dalam bidang kami masing-masing melakukan tugas dengan penuh kesetiaan, dan akhirnya berbuahkan gereja Tuhan dapat diterima kehadirannya oleh semua orang. Dan bahkan ketika ada orang yang belum menerima gereja, mereka pun akan dicelikkan pada saatnya dan melihat bahwa sungguh-sungguh gereja ada bukan karena pekerjaan kami, tetapi karena Tuhan Yesus yang berkuasa itu, yang hidup di dalam kami dan yang berkuasa atas seluruh bumi dan surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang saat ini sedang dalam perawatan rumah sakit karena sakit, berbagai gangguan fisik yang dialaminya, juga yang terdampak pandemi ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang dirawat di rumah sakit memperoleh bagiannya, segera dipulihkan dan sembuh kuat kembali, dapat pulang kembali ke rumah setelah menjalani perawatan rumah sakit atau isolasi mandiri dengan baik, dan semua dalam berkat dan pertolongan Tuhan kami dapat bersama-sama kembali untuk menikmati kondisi tubuh yang sehat untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan.
Berkat kesembuhan ini pun ada pada saudara-saudara kami yang menjalani karantina mandiri dengan berbagai gejala yang dirasakan tubuhnya saat ini sungguh tidak nyaman, tubuhnya lemah, berbagai gangguan fisik dialaminya. Tuhan sertai dan Tuhan berkati pula dengan kesehatan dan kepulihan kondisinya, agar dapat menikmati kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta bergereja dengan tubuh sehat dan melakukan pekerjaan masing-masing dengan penuh sukacita, menjadi berkat bagi Tuhan, bagi sesama, karena Tuhan bekerja melalui kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang tua yang dalam pelayanan khusus oleh keluarga, oleh orang-orang yang berpeduli. Tuhan berkati orang-orang tua kami dapat tetap menikmati masa tuanya dengan penuh sukacita di dalam pelayanan generasi mudanya, dan sehati di dalam Tuhan membangun tubuh Kristus ini menjadi perwujudan persekutuan orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan sukacita karena boleh menjadi berkat bagi sesama, karena dapat melakukan segala sesuatu yang berguna, dan semuanya itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk perdamaian kehidupan di dunia ini. Para pemimpin bangsa bisa bersehati, jauhkan dari pertikaian dan peperangan. Tetapi sebaliknya mereka, para pemimpin bangsa ini bekerja sama untuk mewujudkan bumi yang kami tempati ini menjadi bumi yang ditempati oleh orang-orang yang bersatu, orang-orang yang saling mengasihi, yang saling menghargai, saling membutuhkan, intinya satu dengan yang lain, merasa saling ketergantungan, saling membutuhkan, dan tidak ada pihak yang tidak memiliki potensi untuk berguna bagi kesejahteraan bersama. Akhirnya dengan Tuhan sendiri yang memakai kami dengan orang-orang yang mau bekerja melayani Tuhan, dengan para pemimpin bangsa yang di dalam kuasa kasih dan pertolongan Tuhan, mereka dan kami semua bersama-sama mewujudkan dunia baru, dunia dalam kehidupan yang diperkenan Tuhan, penuh damai sejahtera dan sukacita. Akhirnya Bapa, kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kepada kami untuk kami alami, untuk kami hadapi, tentu Tuhan menyediakan kekuatan untuk dapat mengalami dan menghadapinya. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kami, kasih karunia, berkat, kebaikan dan kemurahan Tuhan cukup bagi kami. Demikian Bapa Surgawi, kami bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, pengakuan iman akan dipandu oleh majelis gereja. Jemaat Tuhan saya panggil berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini telah meneguhkan iman kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita menyatakan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dan mengingat sabda Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 20-21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bersama dengan persembahan syukur kita naikkan nyanyian persembahan kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan doa persembahan. Bapa, kami mengucap syukur atas persembahan yang Engkau terima dan Engkau berkenan menguduskan. Karena kami naikkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon berkenanlah memberkati kami semua untuk dapat memberikan persembahan yang kudus bagi Tuhan, persembahan yang sempurna. Karena keluar dari semua pekerjaan Allah, keluar dari anugerah Allah, dan menjadikan karya kami, kehidupan kami yang kami layankan bagi dunia ini, membangun kerajaan-Mu, memuliakan nama Tuhan Yesus, dan semakin banyak orang mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur
atas persembahan syukur kami yang Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, silakan duduk. Kita akan menaikkan nyanyian sebagai pengutusan kita memasuki kehidupan kita. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Umat Tuhan, silakan bangkit berdiri, kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Mari kita menaikkan nyanyian kita, pelengkap Kidung Jemaat nomor 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan pegang di dalam
kasih-Nya. Umat Tuhan disilakan duduk. Ibadah usai dan silakan untuk bersaat teduh pribadi.